Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa dimanapun kalian berada, hari ini merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena mengapa? Karena kita mengenang kembali, mengingat kembali tragedi pengkhianatan komunis di Indonesia, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965. Ini bukan hanya isapan jempol, ya, karena sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan sejarah. Tidak, ini benar adanya, bahwa komunis ini memang ideologi berbahaya. Iya, tidak hanya di Indonesia, kebangkitan komunis di mana-mana. Karena waktu itu memang kemenangan mereka di beberapa negara di luar sana, terutama di Cina dan Rusia, ini merupakan kemenangan partai komunis. Maka di Indonesia pun mereka ingin bangkit. Sebenarnya komunis di Indonesia itu cukup lama. Lahir sekitar bulan Mei 1920, dibawa oleh seorang kebangsaan Belanda, Snevelt namanya. Nah, itu berarti komunis di Indonesia itu cukup lama. Dan mereka berjuang mendirikan ideologi yang akhirnya menjadi partai komunis, menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia pada waktu itu, tahun 1965. Dengan waktu yang cukup lama. Mereka menanamkan ideologi ini tidak secara serta-merta dalam waktu yang singkat. Tapi perlu kaderisasi yang begitu militan dengan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang membuat mereka mengakar sehingga bisa menguasai dua kekuatan di Indonesia, yaitu kekuatan menengah ke bawah yang menjadi kekuatan partai besar sampai saat ini, yaitu buruh, kemudian petani. Nah, kedua kekuatan inilah yang diambil untuk dijadikan sebagai kekuatan partai komunis. Karena di luar sana, seperti di Belanda misalnya, karena yang membawanya ini adalah orang Belanda, ya orang-orang buruh yang banyak masuk ke partai ini. Petani, karena mereka merasa diangkat derajatnya. Dalam sistem komunis itu sifatnya komunal, sama rasa, sama rata, tidak ada kasta. Hanya saja dalam penerapan mereka memang berdarah-darah. Tidak ada berdirinya organisasi komunis ini dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, sebagaimana diplesetkan oleh sebagian sejarawan. Tidak. Ketika terjadi berdirinya komunis di Rusia, itu ada puluhan ribu orang umat Katolik dibantai di sana, termasuk uskupnya, pemimpin-pemimpin gereja Katolik Ortodok di Rusia itu dibantai oleh Stalin. Ya, ini tokoh-tokoh komunis internasional. Begitu juga dengan di Cina. Bahkan pemeluk agama Buddha di Cina juga dibantai, dibunuh, supaya mengakui ideologi. Nah, di Indonesia puncaknya terakhir ketika mereka menjadi pemenang, menjadi partai penguasa pemerintah. Nah, ini saatnya mereka ingin mendeklarasikan sebagai partai pemenang, sehingga menghabisi lawan-lawannya, seperti yang terjadi di luar negeri sana. Mereka bebas menghabisi lawan-lawan politiknya dengan cara yang kasar sekalipun itu dilakukan. Ancaman yang pertama bagi komunis ini adalah tentara. Nah, mereka tidak serta-merta menjadikan tentara sebagai target dahulu, tetapi menyusup. Ini adalah strategi yang licik yang dilakukan oleh komunis. Bagaimana sebagian perwira-perwira, bahkan angkatan bersenjata Republik Indonesia waktu itu, mereka susupi dengan ideologi ini. Banyak. Seperti Letkol Untung misalnya, banyak yang sudah terpapar dengan ideologi komunis. Mereka tertarik dengan ideologi ini karena dijanjikan dengan kedudukan yang menjanjikan di pemerintahan waktu itu, karena mereka adalah tangan kanannya dari Bapak Soekarno. Jadi setelah mereka menyusup di tubuh TNI pada waktu itu, jadi mereka menganggap ini harus dihabisi dahulu. Siapa
yaitu petinggi-petinggi yang menentukan kebijakan Republik Indonesia yang pada itu memang kacau dari segi ekonominya, kesejahteraan sosialnya, supaya bagaimana? Supaya komunis bisa menguasai Indonesia. Jadi tentara ini adalah target utama untuk dihabisi. Siapa? Ya mereka yang punya penentu kebijakan. Sebenarnya target utama waktu itu adalah Angkatan Darat. Ya, karena ini adalah sebagai angkatan yang terkuat di Indonesia. Walaupun sebagian berhasil disusupi, tetapi masih ada yang ideal, ada yang religius, yang dari sejak awal tidak suka dengan faham Marxis. Siapa beliau? Mereka adalah petinggi-petinggi militer Angkatan Darat seperti Bapak Abdul Haris Nasution, Bapak Ahmad Yani, dan kawan-kawan yang menjadi target daripada pembunuhan komunis ini. Jadi komunis saya pisahkan dulu antara komunis dengan PKI. Kalau PKI ini adalah wadah mereka, Partai Komunis Indonesia. Tapi kalau komunis ini adalah ideologi. Mereka tidak berpartai pun ideologi mereka tetap tanamkan. Nah ini harus kita bedakan dulu antara komunis dan PKI. Kalau PKI itu lokal, partainya Partai Komunis Indonesia. Tapi kalau komunis ini global sifatnya, internasional. Di mana-mana dia ada. Di luar negeri terutama Cina, Rusia, Korea Utara, kemudian Amerika Latin ini sudah menyebar sedemikian besar. Jadi komunis ini merupakan ancaman global. Dan mereka sudah mengakar rumput sampai ke bawah. Karena apa tadi? Karena mereka menguasai dua elemen masyarakat menengah ke bawah yang mudah dipengaruhi. Dari segi pendidikannya, dari segi ideologinya memang mudah dipengaruhi. Siapa mereka? Yaitu petani dan buruh. Ya, dengan penghasilan yang pas-pasan, yang seadanya, mudah dipengaruhi. Apalagi dengan janji-janji kesejahteraan menurut mereka, lepas dari kasta yang ada. Nah, ini membuat masyarakat menengah ke bawah tertarik dengan ideologi ini. Nah, demikian juga dengan di Asia Tenggara, tak terkecuali di Indonesia. Seperti Vietnam misalnya, saudara kita, itu sudah berhasil menjadi ideologi komunis. Vietnam, kemudian Kamboja, bahkan Malaysia pun. Ada sebagian kecil masyarakatnya terpapar dengan ideologi ini. Bagaimana bisa tertarik dengan ideologi seperti ini? Sungguh luar biasa. Itulah dia pemahaman komunis yang sudah mendunia. Nah, di Indonesia puncaknya pada waktu itu, tahun 1965, mereka melakukan kudeta atau pengkhianatan. Ingin menguasai republik ini. Ya, memang ring satunya sudah hampir dikuasai pemerintahan waktu itu. Sehingga MPRS waktu itu sudah dikuasai oleh komunis. Sebagian besar, 60%, anggotanya orang-orang komunis. Nah, ketika terjadi tragedi pembunuhan 7 jenderal, 7 perwira Angkatan Darat ini, ya, jadi mereka merasa di atas angin. Namun mereka lupa, mereka punya rencana ingin menguasai Indonesia. Allah punya rencana. Wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Allah punya rencana. Satu dari prajurit terbaik waktu itu yang ahli strategi berhasil selamat walaupun putri beliau jadi korban tembakan dari kebiadaban komunis ini. Siapa beliau? Beliau adalah Abdul Haris Nasution. Karena bagian angkatan bersenjata waktu itu bukan orang asli Jakarta. Mereka ada sebagian sejarah mengatakan mereka adalah perwira-perwira dari angkatan yang ada di Semarang. Kemudian ditugaskan oleh Untung untuk menculik dan membunuh Abdul Haris Nasution. Mereka tidak tahu siapa itu Abdul Haris Nasution karena mereka tidak kenal, karena bukan orang lokal. Mereka masih bertanya-tanya siapa dia. Ternyata mereka salah tebak. Mereka menyangka Abdul Haris Nasution sudah berhasil, ternyata yang mereka tangkap orang yang salah, yaitu Pierre Tendean, yang memang dari segi kekeluargaan mereka ini masih keluarga, jadi wajah-wajah itu agak mirip. Dalam sebagian sejarah mengatakan beliau berdua ini agak mirip. Jadi keluarga beliau yang bernama Pierre Tendean inilah yang berhasil ditangkap, sementara Pak Abdul Haris Nasution sebagai saksi hidup dan punya rencana begitu berlian ke depannya untuk menumpas kembali, menjadi titik balik untuk menumpas kembali komunis ini. Beliau Allah selamatkan, walaupun tertembak kaki beliau dan putri tercinta beliau, Adi Irma.
ya. Ya, ini sejarah mencatat bahwa beliau memang mengorbankan keluarganya, yaitu putri beliau tercinta. Jadi sejarah saya persingkat, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Ketika sudah berhasil komunis ini membunuh dan membawa 7 perwira terbaik yang syahid ini ke salah satu tempat lubang buaya dan ditanamkan di sana, Pak Abdul Harith Nasution sebagai saksi hidup membuat strategi baru. Bagaimana cara menumpasnya? Beliau ingin menumpas komunis ini sampai ke akar-akarnya. Beliau yakin angkatan darat Indonesia semuanya tidak terpapar. Masih ada yang ideal, yang punya kecintaan terhadap merah putih. Beliau pilih. Memang pangkatnya tidak seberapa. Waktu itu ada bawahan beliau bernama Letkol Soeharto. Ya, inilah salah satu bawahan beliau yang beliau percaya untuk memimpin gerakan penumpasan komunis. Tetapi siapa sebenarnya ide untuk menumpas gerakan komunis itu? Apakah Pak Harto? Ternyata bukan. Sejarawan mencatat bahwa Pak Abdul Harith lah yang punya berlian menumpas gerakan ini sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya dengan senjata, tetapi beliau juga dengan diplomasinya. Karena beliau inginkan waktu itu bukan sebagai pengganti daripada Presiden Soekarno. Tidak. Tapi beliau waktu itu ingin menguasai parlemen dengan menjadi ketua MPRS waktu itu. Sehingga apa? Ketika Pak Abdul Harith berhasil menguasai parlemen MPRS, beliau dengan mudah mengganti orang-orang kepercayaan Soekarno yang sudah terpapar ideologi komunis ini. Siapa mereka? Yaitu anggota-anggota MPRS pada waktu itu yang memang hampir 60-70% adalah orang-orang komunis. Karena mereka sebagai pemenang waktu itu, tahun 1965. Nah, inilah kesempatan yang dilakukan oleh Pak Abdul Harith Nasution. Menata kembali carut-marut pemerintahan Indonesia pada waktu itu yang sudah hampir-hampir dikuasai oleh komunis. Dari sektor komunikasi, telekomunikasi, semuanya sudah dikuasai oleh komunis. Bahkan angkatan bersenjata pun hampir-hampir dikuasai mereka. Tetapi Allah punya rencana. Allah pilih orang-orang yang masih ideal membela NKRI ini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia daripada ideologi komunis. Sungguh cerdas mereka. Mengapa? Mereka sudah menguasai parlemen. Bayangkan, kalau sudah menguasai parlemen, mereka bisa buat undang-undang. Kalau sudah buat undang-undang, ketok palu, selesai ini negara. Sudah menjadi negara komunis. Tapi Allah punya rencana lain. Selain religius, Bapak Abdul Harith Nasution memang Allah jaga beliau sebagai saksi hidup dan pelaku sejarah, sekaligus sebagai the man of maker. Jadi orang yang menjadi ide perubahan waktu itu untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia kembali kepada awalnya. Sehingga beliau berhasil memberikan mandat kepada Pak Harto untuk menyusun sebenarnya waktu itu, menyusun kabinet sementara dalam keadaan darurat, nah, membersihkan sisa-sisa bibit-bibit yang terpapar komunis. Ya, di sisi lain juga beliau memerintahkan Pak Harto dengan angkatannya menumpas gerakan-gerakan ini berbagai tempat di Indonesia. Gerakan-gerakan komunis. Kenapa? Karena mereka sudah dipersenjatai. Bahkan oleh Aidit, mereka ini dijadikan sebagai angkatan yang ke-6. Yaitu angkatan non-tentara. Sudah dipersenjatai. Dan mendapat bantuan senjata dalam jumlah besar dari Republik Cina pada waktu itu. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kelanjutannya? Ya, ketika sudah terjadi kudeta berlalu begitu cepat dari komunis ini dengan siasat liciknya mereka, dan kita bangsa Indonesia juga ikut berduka cita mengorbankan 7 jenderal terbaik kita di tangan mereka. Dan ini belum seberapa, karena ternyata pengkhianatan dan tindakan keji yang dilakukan komunis itu sudah berada di berbagai tempat, terutama di daerah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Bagaimana pesantren-pesantren, kiai-kiai juga menjadi target mereka. Karena bagi komunis, ancaman yang kedua setelah tentara adalah ulama. Kenapa? Di belakang ulama ini ada berdiri ribuan umat Islam, ada santri. Yang manakala ulama mengatakan A, maka waktu itu orang akan katakan A.
Ini merupakan ancaman bagi mereka. Karena ulama lah yang berhasil mengusir penjajahan Indonesia. Mereka belajar dari strategi ini. Ketika ulama mengatakan panggilan jihad, takbir, kita usir Belanda, ada ribuan masyarakat di belakang mengikuti kata-kata ulama. Nah, ini ancaman kedua bagi orang komunis, sehingga tidak sedikit pesantren, kiai dan santri menjadi korban pada waktu itu. Sehingga salah satu jamiah terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama, memberikan andil besar terhadap penumpasan komunis pada waktu itu. Sehingga Banser dalam sejarahnya ikut berjuang melawan komunis. Nah, ini sejarahnya. Bagaimana Jawa Timur pada waktu itu memang basis selain daripada Jawa Tengah, kekuatan komunis di Indonesia. Dan mereka sudah punya kekuatan yang besar. Bayangkan dari tahun 1920 sampai 1965, ini adalah angka yang cukup lama. Jadi kekuatan komunis disusun dengan waktu yang cukup lama. Jadi kaderisasi mereka tidak sebentar, tidak dalam waktu sekejap. Maka kalau kita ingin membuat kekuatan, apapun namanya, harokah, jamiah atau apa, itu perlu kekuatan dengan waktu yang cukup lama. Sehingga mengakar mendarah daging. Nah, inilah dia salah satu strategi cerdik daripada komunis ini. Ya. Jadi komunis ini saya bedakan antara komunis dengan PKI. Kalau PKI itu Partai Komunis Indonesia, bersifat gerakannya, punya wadahnya. Tapi kalau komunis gerakannya adalah ideologinya, bersifat internasional. Kalau di luar negeri mereka beda nama, tapi ideologinya sama, pemahamannya sama, caranya sama. Bagaimana ketika partai ini atau gerakan ini atau organisasi ini berdiri di Vietnam misalnya, bagaimana ribuan masyarakat sipil sana berdarah-darah, ada pembantaian massal ketika mereka tidak setuju dengan ideologi ini. Tapi sudahlah, karena memang komunis ini cerdik mereka menguasai atas dulu. Bagaimana bisa mereka menguasai pemerintahan, kemudian komunikasi, surat kabar pemilik pemerintahan, radio, televisi milik pemerintahan. Ketiga-tiga ini dikuasai, maka komunis menjadi kuat. Baru mereka perlahan-perlahan mengatur sebuah sistem melalui pemerintahan yang sah tadi. Nah, jadi ini merupakan hari bersejarah bagi kita, tanggal 30 September 2020. Mari kita ikut berbelasungkawa terhadap tragedi-tragedi terjadi beberapa tahun yang lampau oleh pengkhianatan komunis Indonesia. Memang ideologi ini menggiurkan kesetaraan, kesamarataan, tetapi di balik itu ada misi mereka yang tidak manusiawi. Dimanapun berdiri gerakan ini selalu terjadi berdarah-darah. Tidak benar mengatakan kalau ideologi komunis ini akan maju, akan modern. Tidak. Toh 3-4 negara dengan kekuatan ekonomi dan nilai tukar uang terkuat dunia bukan negara komunis. Negara punya nilai tukar uang terkuat di dunia itu masih negara Arab. Bahkan pemilik gedung pencakar langit pun di dunia bukan negara komunis. Negara-negara Arab. Toh mengapa Arab yang dimusuhi kok komunis di sanjung-sanjung? Ini yang keliru. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita bagaimana bahaya komunis ini. Jadi nama-nama lain dari komunis ini perlu kita ketahui, yaitu Marxisme, Stalinisme, kemudian materialisme. Jadi adalah gerakan komunis yang memang mereka gencar-gencar membawa gerakan ini menyebar di seluruh dunia dengan bagaimana cara pun, dengan nama yang berbeda-beda tentunya, supaya menyusup di semua angkatan, bahkan tak terkecuali di kelompok yang religius, bahkan yang kita khawatirkan bisa saja masuk ke pesantren, bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Bagaimana anak-anak itu bisa mempelajari tentang pemikirannya Karl Marx, Friedrich Engels, Stalin dan sebagainya. Padahal mereka ini tokoh-tokoh yang berbahaya. Mereka ini lebih berbahaya dari kelompok-kelompok radikal yang berhaluan dari sekte agama. Kenapa? Jika orang dari sekte agama atas nama agama mereka bisa menumpahkan darah, masih mereka percaya Tuhan. Ada batasannya.
Tapi komunis mereka sudah tidak beragama, mereka keluar dari agama. Maka mereka menumpahkan darah sudah tidak pakai perhitungan lagi dengan cara yang keji dan kejam. Maka kita lihat benar jika komunis itu jika membunuh manusia atau lawannya atau lawan politiknya tidak alang-alang, maka mereka siksa mayatnya dengan dirusak dan sebagainya. Itu fakta seperti itu memang komunis. Memang keji. Karena mereka sudah tidak beragama lagi. Ya, memang dalam sejarahnya jenderal itu dirusak mayatnya, dirusak. Nah, yang kita khawatirkan bangkitnya anak cucu mereka ini. Mereka dendam karena berkali-kali mereka ingin mendirikan ideologi ini kembali, tapi selalu gagal. Tapi mereka ini orang-orang yang cerdas. Kaderisasi terus dilakukan dengan menyusup di partai ini, di gerakan ini, di organisasi ini. Mereka berkamuflase. Nah, namun ideologinya mesti kita harus tahu. Ideologi mereka kita mesti tahu. Mereka bisa menyamar jadi siapa saja. Nah, ini yang kita khawatirkan terhadap gerakan komunis ini. Apalagi sekarang era teknologi canggih, jadi kita mesti harus waspada. Ada gerakan-gerakan underball, ada gerakan yang di bawah tanah, ya, misalnya di kampus-kampus atau di tempat-tempat di perkotaan yang bisa menjadi cikal bakal daripada gerakan-gerakan ini. Dan mereka cerdas. Mereka ingin menguasai pemerintah. Kenapa? Kalau menguasai pemerintah itu bisa membuat undang-undang. Kalau sudah undang-undang ketuk palu, nah itu ring 1, ring 2-nya, mereka bisa menguasai pemerintahan. Dirubah. Rubah itu ideologi negara. Pancasila jadikan Trisila, kemudian jadikan Eka Sila dan sebagainya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa mereka hapus perlahan-lahan menjadi ketuhanan yang berbudaya. Habis itu ketuhanan yang sudah nggak ada, udah selesai. Komunislah dia. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, dengan kasat mata pun kita bisa menilai orang yang berpaham dan terpapar ideologi komunis itu bagaimana. Sebenarnya bisa kalau kita cerdas. Kenapa? Mereka memang anti Tuhan. Mereka anti Tuhan, anti gerakan-gerakan yang bersifat religius. Nah, anti dengan agama. Ini sebenarnya inti daripada ajaran komunis. Tapi mereka tidak sekaligus perlahan masuk kelompok ini. Bisa jadi mereka ini awal-awalnya ngikut dulu, berkamuflase. Inilah cara-cara kaderisasi licik yang dilakukan oleh gerakan komunis ini. Ya. Ya, kita kembali lagi ke sejarah tragedi 1965. Nah, ketika sudah mulai mereda, kemudian pemerintahan diambil alih oleh Pak Harto, kemudian situasi kita menjadi kondusif. Alhamdulillah sekarang kita sudah jauh dari ideologi ini. Walaupun masih ada sisa-sisanya, memang Pak Harto tidak membunuh semuanya. Bagi anak cucunya memang dibiarkan hidup. Walaupun Pak Abdul Haris Nasution waktu itu menginginkan pengadilan kepada tokoh utama daripada komunis ini, ya, karena ingin juga menuntut balas kepada putri beliau tercinta. Tapi ya ini tokoh-tokoh bangsa kita masih punya nurani. Mereka dibiarkan hidup, bahkan diberi gelar pahlawan karena pernah menjadi tokoh bangsa. Walaupun mereka ini terlibat sebenarnya. Ya, saya pribadi sebenarnya menyatakan ya mereka terlibat dengan gerakan ini. Walaupun kesannya cuci tangan. Kenapa? Karena ada banyak saksi hidup. Bahkan kita tahu, lihat anak cucu mereka kembali menggembar-gemborkan ideologi itu. Kalau tidak terlibat, tentu saja anak mereka berbeda. Akan bertobat mengakui itu kesalahan. Tapi ternyata tidak. Anak cucunya ingin kembali membangkitkan ini dengan memutarbalikkan sejarah dan fakta bahwa komunis itu adalah korban sejarah. Nah, ini keliru. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Komunis bukan korban sejarah, tapi komunis adalah pelaku sejarah. Jadi banyak saksi hidup kita. Banyak pesantren-pesantren, kiai-kiai yang menjadi saksi hidup. Ada pesantren Gontor misalnya. Itu satu pesantren itu. Satu pesantren diserang sama komunis. Ya. Ya, mereka sudah mengakar. Mereka sudah punya strategi dari awal. Bagaimana memang selain tentara, kiai, santri, ulama adalah sasaran berikutnya. Ya, menjadi penghalang daripada gerakan ideologi ini ke depannya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.